Ketemu lagi anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kali ini yang kita pelajari itu mengenai sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Ya, telah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai sebuah kurva jika bertemu dengan sebuah garis dalam satu grafik, maka bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Berikutnya, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih memperluas bentuk persamaan kuadratnya. Dan KD yang akan kamu penuhi untuk hari ini yaitu kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dan kuadrat. Nah, ada 3 jenis persamaan kuadrat yang akan kita temui. Jika dia berbentuk lingkaran dan garis, berikutnya berbentuk elips dan garis, berikutnya jika dia berbentuk hiperbola dan garis. Dan bagaimana perbedaan persamaan kuadrat yang ada di atas? Kapan persamaan kuadratnya akan membentuk sebuah lingkaran, kapan persamaan kuadratnya akan membentuk sebuah elips, dan kapan persamaan kuadratnya akan berbentuk sebuah hiperbola. Dan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Ya, metode yang akan kita pakai yaitu metode substitusi. Berikutnya setelah itu kita akan uji dengan menggunakan GeoGebra. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru akan jelaskan dulu apa manfaatnya sebenarnya pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak loh manfaatnya, salah satunya adalah dalam penerapan pembuatan jembatan. Jembatan indah yang sering kamu temui ini, nggak ada ya jembatan di Indonesia seperti ini? Ada ya? Oke, belum ada ya yang secanggih ini. Jembatan indah yang sering kalian lihat itu penerapan dari persamaan kuadrat dan sebuah garis linear. Coba kita lihat wacananya yang ada di samping. Seorang ahli perencanaan teknis jembatan dapat menggambar grafik dengan benar dan menentukan posisi kawat yang tepat yang akan dikaitkan pada jembatan itu sehingga jembatan itu bisa berdiri kokoh, indah dan kuat. Nah, yang berbentuk kurva seperti gambar yang ada di samping ini. Indah bukan? Nah, untuk menentukan ini, maka penerapan konsep persamaan dua variabel linear kuadrat yang kita pakai. Maka bagi kalian yang memang bercita-cita masuk ke teknik sipil atau teknik arsitek untuk desain jembatan itu yang seperti ini perlu kalian kuasai ya. Oke, berikutnya ya jenis-jenis kurva yang kita akan kenal ya. Oke, kapan persamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat itu dia berbentuk lingkaran? Kapan dia berbentuk lingkaran? Nah, apabila persamaannya seperti ini. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Ciri-ciri yang khusus adalah lihat gambar yang ada di samping, dia berbentuk lingkaran yang sempurna ya. Jari-jarinya ini kira-kira 0 sampai 5 ya. Ini 5 satuan ini jari-jarinya. Nah, kapan dia berbentuk lingkaran? Apabila koefisien dari variabel x kuadrat dan y kuadrat, apa itu koefisiennya? Ini dikatakan koefisiennya x kuadrat adalah A, koefisiennya y kuadrat adalah B. Berarti A dan B-nya ini sama. Koefisiennya berapa di sini sebenarnya sampai tidak ditulis? Ya, betul sekali. Ini ada koefisien 1 sebenarnya tapi tidak pernah ditulis ya. Akan kita munculkan apabila kita butuhkan. Sekarang kita butuhkan, makanya kita munculkan. A dan B-nya sama. Apabila A dan B-nya ini sama, koefisien X kuadrat dan Y kuadrat sama dan tidak boleh sama dengan 0, maka kurvanya itu pasti berbentuk lingkaran. Ya, apabila kamu ketemu sama sebuah persamaan yang sama-sama koefisiennya, mirip koefisiennya juga, tandanya juga sama, maka pasti dia berbentuk lingkaran. Nah, berikutnya, oke, kapan dia berbentuk elips? Oh, ternyata dia berbentuk elips apabila koefisiennya berbeda. Kita lihat, koefisiennya berbeda, maka dia akan berbentuk elips. Lihat, kita lihat gambarnya yang ada di samping. Ini namanya bentuk elips, lonjongnya seperti telur ya, mirip-mirip telur. Nah, lihat ke sini. A dan B-nya tidak sama koefisiennya, namun tandanya harus sama. Kita lihat di sini, ini sama-sama plus, ini juga plus. Jika tandanya sama, meskipun koefisiennya berbeda, maka dia akan berbentuk sebuah elips. Ini kata kuncinya sebenarnya di bawah. Berikutnya, kapan dia berbentuk hiperbola? Oh, ternyata hiperbola seperti ini ya, hiperbola. Ya, sama-sama, tapi dia bertolak belakang, hiperbola. Biasa yang kamu dengar parabola,
tapi karena ada dua makanya dikatakan hiperbola. Nah, kayak majas ya. Nah, kita lihat ke sini, nah, dalam buku cetakku ini bertolak belakangnya atas dan bawah, tapi di gambarnya Ibu Guru menggunakan persamaan kuadrat yang berbeda sehingga gambar yang tampil seperti yang ada di depan kalian ini. Nah, bertolak belakang. Kapan dia berbentuk hiperbola? Apabila koefisiennya berbeda, coba kita lihat A dan B-nya berbeda, sekaligus tandanya tidak sama. Kita lihat di sini plus, sedangkan di sini negatif. Tandanya berbeda, maka pasti dia akan berbentuk hiperbola. Nah, itu sekilas ciri-ciri mengenai kapan sebuah kurva itu berbentuk lingkaran, kapan dia berbentuk elips, dan kapan dia berbentuk hiperbola. Oke.